Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah mata kuliah intermediate dengan dosen pengampu Ibu Adelina. Definisi pendapatan PSAK 23 paragraf 6. Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, serta dividen. Selanjutnya ada pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan menurut PSAK nomor 34 dan 35, perusahaan harus mengungkapkan yang pertama ada kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Lalu jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, serta jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. Lalu pendapatan yang ditunda pengakuannya. Ini merupakan pengungkapan dari pendapatan. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan pada PSAK 23 paragraf 8 diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Jadi definisi dari pengakuan pendapatan itu adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut tercermin dalam statement keuangan. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran atau measurability dan keterandalan atau reliability. Pengakuan pendapatan diakui pada saat yang pertama direalisasi dan yang kedua itu diperoleh. 4 transaksi pendapatan yang diakui itu adalah yang pertama pendapatan yang berasal dari penjualan diakui pada tanggal terjadinya transaksi, biasanya diartikan sebagai tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari penjualan jasa itu diakui pada saat jasa telah diselesaikan dan dapat ditagihkan ke pembeli. Lalu yang ketiga, pendapatan dari pemberian izin menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui sejalan dengan beralurnya waktu atau pada saat aktiva tersebut digunakan. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva tetap diakui pada saat terjadinya penjualan. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa. Nilai tukar menunjukkan ekivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima. Jumlah rupiah yang dihitung adalah jumlah rupiah neto dibandingkan jumlah rupiah kotor. Dengan demikian jelas bahwa semua potongan penjualan, reto penjualan, dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan, bukan sebagai komponen biaya. Pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang pertama, pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Jadi, proses pendapatan ini dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Nah, ini merupakan contoh dari pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang kedua ada realisasi pendapatan. Pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Realisasi pendapatan ditandai oleh yang pertama adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain seperti potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. Lalu diperolehnya aktiva lain biasanya aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan.
Kriteria pengakuan pendapatan itu ada 2 kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi. Syaratnya yang pertama memiliki harga per unit yang pasti, yang kedua mudah dijual. Lalu yang kedua, pendapatan telah berbentuk, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Jadi ada pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan yang pertama itu pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Contohnya itu digunakan kontraktor yang mengerjakan proyek. Yang kedua, pendapatan diakui saat produk selesai. Contohnya itu digunakan untuk industri pertambangan, pertanian, atau yang berharga. Lalu yang ketiga itu pengakuan pendapatan pada saat penjualan sesuai dengan definisi pendapatan. Lalu yang keempat ada pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Ini ada transaksi pendapatan. Ada jenis transaksi, yaitu ada penjualan produk dari persediaan, ada pemberian jasa, ada memperbolehkan menggunakan aktiva dan penjualan aktiva selain persediaan. Uraian pendapatannya itu pendapatan dari penjualan, pendapatan dari fee atau jasa, pendapatan dari bunga, sewa dan royalti, serta keuntungan atau kerugian dari disposisi. Lalu waktunya itu ada tanggal penjualan, ada jasa sudah dilaksanakan dan dapat ditagih, dan dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva digunakan, serta tanggal penjualan atau pertukaran. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan transaksi penjualan produk. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat penjualan dan penyerahan. Yang kedua, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dan yang keempat, pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus atau konsinyasi. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan berlaku umum, namun yang harus diperhatikan yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali, resiko kepemilikan tetap di penjual, persediaan diparkir di perusahaan lain sehingga melanggar prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Bisa terjadi tingkat retur yang tinggi sehingga terjadi penundaan pelaporan penjualan sampai hak retur habis, sehingga muncul penjualan konsinyasi. Dalam penjualan konsinyasi, pendapatan baru diakui setelah terjadi penjualan dan penyerahan barang dari komisioner kepada pembeli. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Contohnya akuntansi untuk kontrak konstruksi jarak jangka panjang yang memungkinkan penerapan metode presentasi penyelesaian. Ada 2 metode akuntansi. Yang pertama itu metode presentasi penyelesaian, metode dalam proses, dan pada tagihan konstruksi dalam proses. Biaya konstruksi plus laba sampai hari ini. Jadi untuk yang pertama itu ada metode presentasi penyelesaian. Jurnalnya itu adalah konstruksi dalam proses berada di debit dan pada tagihan konstruksi dalam proses berada di kredit. Nah, untuk mencari konstruksi dalam proses ini itu adalah biaya konstruksi ditambah laba sampai hari ini. Yang kedua itu metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba diakui saat kontrak selesai. Jurnal sama yang beda. Jadi untuk mencari konstruksi dalam prosesnya itu adalah biaya konstruksi yang telah diakumulasi. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan sebelum pengiriman, harus menggunakan metode percentage of completion jika estimasi kemajuan pekerjaan, pendapatan, dan kos secara layak dapat dipercaya dan seluruh kondisi berikut ada. Yang pertama, kontrak secara jelas menetapkan enforceable rights atau pembeli dan penjual mendapat hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya terkait dengan barang jasa yang akan diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak. Lalu yang kedua, pembeli dapat diharapkan memenuhi kebutuhan kewajibannya. Yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu di antara kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, ada perusahaan memiliki kontrak jangka pendek
atau perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian, atau ada bahaya yang melekat dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan risiko bisnis. Lalu ada percentage of completion method. Jadi pengukuran kemajuan pekerjaan, ukuran yang paling populer itu adalah cost to cost basis atau dasar biaya terhadap biaya. Biaya yang terwujud sampai tanggal ini dibagi estimasi paling akhir total biaya selesai presentasi penyelesaiannya. Jadi presentasi penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir presentasi pendapatan atau laba kotor kontrak jangka panjang. Lalu ada rasio persentase biaya terhadap estimasi total biaya diterapkan pada total pendapatan atau estimasi total laba kotor dan kontrak tersebut untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Jadi untuk mencari itu ada rumusnya, yaitu presentasi penyelesaian dikali estimasi total pendapatan sama dengan pendapatan atau laba kotor. Jadi laba kotor yang akan diakui sampai tanggal ini. Untuk tahu jumlah pendapatan dan laba kotor yang diakui tiap periode itu menggunakan rumus pendapatan periode berjalan sama dengan pendapatan yang diakui sampai tanggal ini dikurangi pendapatan yang diakui periode sebelumnya. Masuk ke contoh yang pertama, PT Global menandatangani kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2004 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 juta. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2006 dengan taksiran biaya 8 miliar rupiah. Pada akhir tahun 2005, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8 miliar 100 juta rupiah. Berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Nah, di sini ada keterangan biaya sampai dengan tahun, taksiran biaya, penyesuaian sisa kontrak, tagihan kontrak, kas yang diterima pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Nah, ini contoh laba ruginya di tahun 2004, 2005, dan 2006. Pendapatan dari kontrak jangka di tahun 2004 itu ada 2.250.000, sedangkan di tahun 2005 itu ada 4.230.000, dan di tahun 2006-nya itu ada 2.520.000. Nah, panjangnya itu 2 juta, 3.832.000, dan 2.268.000. Untuk biaya konstruksinya ini adalah hasil dari pendapatan dari kontrak jangka dikurangi dengan panjang, sehingga di tahun 2004 biaya konstruksinya ini sebesar 250.000, di tahun 2005 ini ada 298.000, dan di tahun 2006 ini ada 252.000. Lalu ada neraca per tanggal 31 bulan Desember. Aktiva lancarnya ini berupa piutang dagang, ada persediaan, ada KDP, penagihan KDP, biaya yang diakui, lalu ada kewajiban lancar juga meliputi penagihan dan laba diakui. Selanjutnya ada metode kontrak selesai. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor lainnya hanya pada saat penjualan, yaitu ketika kontrak telah diselesaikan. Nah, dengan metode ini perusahaan mengakumulasi kos kontrak jangka dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan kos dan laba kotor. Nah, ini merupakan contoh dari metode kontrak selesai. Rugi kontrak jangka panjang, dua metode. Yang pertama ada rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan. Presentasi penyelesaiannya meliputi estimasi kenaikan kos pada periode sekarang untuk menyesuaikan laba kotor periode sebelumnya. Lalu ada rugi pada seluruh proyek. Pada kedua metode, perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.